Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi IAIN Langsa, Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah. Kami kelompok 1 mata kuliah materi PKN SD MI. Judul makalah kami adalah Capaian Pembelajaran dan Pedagogikal Konten Knowledge PKN SD. Kami beranggotakan saya sendiri, Legi Lestari, dan teman saya Medi Tamara. Pengertian pedagogikal. Pedagogikal berasal dari bahasa Belanda, yaitu paidagogik, dan bahasa Inggrisnya pedagogy. Kurniasi menyatakan pedagogik merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana membimbing anak, bagaimana seorang pendidik menghadapi anak didiknya, bagaimana tugas seorang pendidik dalam mendidik anak, dan apa yang menjadi tujuan seorang pendidik mendidik anak. Dengan demikian, pendidikan adalah suatu upaya yang dilakukan secara sengaja oleh orang dewasa untuk membantu atau membimbing seorang anak agar mencapai suatu kedewasaan. Pedagogical knowledge. Kurniasi dan Sani menyatakan pengertian kompetensi pedagogik, yaitu teori mendidik yang mempersoalkan apa dan bagaimana mendidik sebaik-baiknya. Pedagogik adalah suatu ilmu yang sangat dibutuhkan oleh seorang pengajar atau guru, khususnya guru yang mengajar di taman kanak-kanak. Karena guru yang mengajar di taman kanak-kanak dan sekolah dasar itu akan berhadapan dengan seorang siswa atau anak didik yang belum dewasa atau masih anak-anak. Konten knowledge. Dahar dan Siregar menyatakan konten merupakan pengetahuan sains yang semestinya dikuasai oleh pengajar, mencakup fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Capaian pembelajaran dan pedagogikal content knowledge PKN SD. Capaian pembelajaran dalam materi PKN merupakan kegiatan yang melibatkan interaksi antara seorang guru dengan seorang siswa untuk mencapai kompetensi dasar yang telah dirumuskan sebelumnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa karakteristik belajar siswa di kelas sangat majemuk. Jadi untuk menghilangi kemajemukan atau kebosanan di dalam kelas, seorang guru harus mempunyai strategi dan ide-ide agar menciptakan strategi belajar yang bervariasi. Karena karakteristik seorang siswa itu berbeda-beda. Jadi untuk menghilangkan kebosanan seorang murid, maka seorang guru harus mempunyai metode-metode pembelajaran. Misalnya, ada siswa yang senang belajar dan mudah menangkapi pembelajaran itu dengan cara mendengarkan penjelasan dari pengajar. Tetapi ada juga karakter seorang siswa yang tidak dapat memahami dan tidak dapat menangkapi sebuah pelajaran itu dengan mendengar saja, tetapi dia harus disertai dengan gambar. Dengan begitu, seorang guru harus pintar-pintar mencari metode-metode agar tidak terjadi kebosanan pada siswa di dalam kelas setiap harinya. Menurut Matwe, siswa-siswanya agar dapat belajar secara aktif harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut, yaitu 1. Guru bersama-sama dengan siswa yang bertanggung jawab untuk menciptakan iklim kelas yang baik. Untuk menciptakan iklim kelas yang baik dapat dilakukan dengan cara melibatkan seorang siswa untuk membuat peraturan di dalam kelas. Jadi dengan adanya peraturan di dalam kelas tersebut, maka akan menumbuhkan rasa tanggung jawab seorang siswa untuk menaati sebuah peraturan tersebut. Yang kedua adalah guru harus menjadi model dan pendorong bagi siswanya untuk berpikir kritis. Dan yang ketiga adalah diciptakan atmosfer kelas yang mendorong siswa untuk melakukan inquiry dan terbiasa berpikir terbuka. Yang keempat adalah siswa diberikan dorongan agar berpikir secara benar.
Yang kelima adalah penataan ruang kelas yang memudahkan siswa untuk bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Misalnya penataan di dalam kelas, seorang guru itu membuat penataan di dalam kelas itu tempat duduknya berbentuk U agar siswa-siswanya dapat melihat dan mengamati seorang pengajar dengan jelas tanpa terhalang oleh apapun. Penggunaan metode pengajaran harus tepat dengan karakteristik materi dan juga keadaan siswa di dalam suatu kelas. Untuk memilih satu metode pengajaran, guru perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut, yaitu siswa. Siswa merupakan sumber daya manusia yang sangat berpotensi cukup besar untuk dikembangkan melalui proses belajar mengajar. Keadaan siswa di sekolah itu sangatlah bervariasi, baik dari latar belakang ekonomi, sosial, biologis, kecerdasan, psikologi, dan sebagainya. Yang kedua adalah tujuan. Proses belajar mengajar di sekolah pasti mempunyai suatu tujuan yang hendak dicapai. Tercapai atau tidaknya suatu tujuan pengajaran tersebut salah satunya dipengaruhi oleh ketetapan pemilihan metode pengajaran oleh guru. Yang ketiga adalah suasana. Guru dalam melakukan proses belajar mengajar dapat menciptakan suasana yang berbeda-beda dari hari ke hari agar tidak menimbulkan suatu kebosanan kepada anak didik. Jadi guru dapat menerapkan proses belajar mengajar yang berbeda-beda setiap harinya. Misalnya hari ini guru memberikan materi pembelajaran yang harus dicatat oleh anak didik. Keesokan harinya guru harus menjelaskan dengan metode-metode agar anak didik lebih mudah memahaminya. Dan guru juga bisa melakukan pembelajaran outdoor di luar ruangan. Jadi anak didik tidak merasa bosan dengan terus-terusan belajar di dalam ruang kelas yang tertutup. Di outdoor, seorang anak didik akan berpikir secara luas. Yang keempat adalah guru. Dalam memilih metode pembelajaran yang akan digunakan oleh seorang pengajar harus disesuaikan dengan kemampuan seorang guru tersebut terhadap metode apa yang dipilih oleh dia. Jadi seorang guru ini harus menguasai terlebih dahulu metode apa dan materi apa yang akan diajari kepada anak didik agar anak didik dapat memahami dengan mudah dengan kecerdasan dan penguasaan materi oleh seorang pengajar. Baiklah, sampai di sini materi yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Jika ada kata-kata yang salah atau tidak dimengerti, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.